Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanata Wijaya dengan NIM 2025 32059. Jadi hari ini saya akan membahas jawaban-jawaban tentang UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang didosenin oleh Pak Nasril Soni. Oke, baik. Di slide berikutnya terdapat daftar isi di mana topik-topik yang akan dibahas seperti sistem dan teknologi, kemudian pengukuran kinerja dan implementasi. Kemudian ada slide selanjutnya terdapat BI atau Business Intelligence, di mana BI ini gabungan antara teknologi dengan aplikasi dan gabungan dari proses untuk mengolah, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis secara terstruktur. Fungsinya untuk mengubah jutaan baris data transaksi menjadi laporan, dashboard, dan grafik yang mudah dipahami. Kemudian output yang didapat yaitu produk dapat sangat laris, tren penjualan bulanan, penjualan per wilayah, perilaku pelanggan, dan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Kemudian ada manfaat dari BI yaitu keunggulan dalam bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan bisnis, yang dimana terbagi menjadi 3 manfaat, yaitu yang pertama adalah keputusan real time, yang bagaimana pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat berbasis data real time. Dengan manajemen dapat merespon perubahan pasar secara langsung tanpa menunggu laporan manual. Kemudian ada strategi stok dan promosi, di mana menentukan strategi stok, promosi, dan diskon produk berdasarkan analisis data penjualan, serta mengurangi kelebihan atau kekurangan stok secara signifikan. Kemudian yang ketiga terdapat target penjualan akurat, yang dimana dapat menentukan target penjualan periode berikutnya dan meningkatkan akurasi keputusan manajemen berdasarkan tren historis dan perilaku pelanggan. Kemudian ada di selanjutnya terdapat Enterprise Research Planning atau singkatan dari ERP, yaitu adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu database terpusat, yaitu seperti menyatukan data divisi penjualan, kemudian gudang, pembelian, dan keuangan. Dan alurnya sendiri dimulai dari penjualan produk, kemudian ke stok gudang otomatis berkurang, kemudian menuju ke bagian pembelian, dan menuju ke keuangan update, serta mengeliminasi duplikasi data antar divisi. Kemudian manfaat dari ERP yaitu terbagi menjadi 3 juga, integrasi proses bisnis, efisiensi dan akurasi data, dan laporan real time. Kemudian ada Knowledge Management System atau KMS, yaitu sistem yang menyimpan, mengelola, mendokumentasi, dan membagikan pengetahuan perusahaan secara terstruktur, serta fungsinya mengatasi hilangnya pengetahuan saat karyawan senior pensiun atau keluar, dan menyimpan SOP, pengalaman kerja, pelatihan, dan solusi masalah. Dan juga dapat memastikan pengetahuan organisasi tetap terjaga dan mudah diakses. Kemudian ada manfaat juga, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu retensi pengetahuan, efisiensi SDM, dan kolaborasi dan inovasi. Kemudian ada Key Performance Indicator atau KPI, yaitu pencapaian target penjualan. Kemudian ada Balance Scorecard, yaitu sebuah metode pengumpulan kinerja menyeluruh dari 4 perspektif utama seperti customer dan internal proses, di mana customer perspektif dilihat dari kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian internal business proses, di mana efisiensi produk dan distribusi untuk memastikan operasional berjalan optimal. Kemudian di slide berikutnya ada supply chain management atau SCM, yaitu seperti mengelola rantai pasok secara terintegrasi. Pengertian dari SCM yaitu dimulai
Alurnya dimulai dari mengelola rantai pasok dan pemasok, kemudian menuju ke produksi, kemudian menuju ke distribusi, dan akhirnya menuju ke pelanggan. Fungsinya sendiri untuk memantau stok secara real time di seluruh rantai distribusi, serta memperkirakan kebutuhan dan memilih pemasok terbaik, serta menjadwalkan pengiriman secara efisien. Dan manfaatnya sendiri yaitu mengurangi keterlambatan, menekankan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian di selanjutnya ada bullwhip effect, di mana perubahan kecil permintaan sama dengan menuju ke gangguan besar di rantai pasok. Yaitu definisinya dari bullwhip effect seperti perubahan kecil permintaan pelanggan yang menyebabkan perubahan besar pada jumlah pemesanan di sepanjang rantai pasok. Penyebabnya yaitu peramalan permintaan tidak akurat, kurangnya komunikasi antar pihak, pemesanan dalam jumlah besar sekaligus, informasi terlambat sampai ke pemasok, serta efek promosi dan diskon mendadak. Solusi dalam mengatasi bullwhip effect ini yaitu seperti gunakan data permintaan real time di seluruh rantai pasok, berbagi informasi permintaan langsung dengan pemasok, kemudian terapkan peramalan permintaan yang lebih akurat, kemudian implementasi sistem SCM terintegrasi untuk visibilitas penuh, serta hindari pemesanan berlebih dengan kebijakan pemesanan konsisten. Kemudian ada Gantt chart, yaitu alat perencanaan dan pemantauan proyek. Gantt chart sendiri yaitu diagram perencanaan atau penjadwalan atau pemantauan proyek berdasarkan waktu. Elemen utamanya sendiri seperti daftar aktivitas, durasi, tanggal mulai dan selesai. Kemudian ada hubungan antar aktivitas, status, dan penanggung jawab. Itu di dalam Gantt chart. Kemudian manfaatnya sendiri untuk memantau keterlambatan dan menyesuaikan jadwal proyek secara real time. Kemudian terdapat Human Resource Information System atau HRIS, yaitu termasuk ke dalam sistem informasi pengelolaan SDM, di mana HRIS adalah sistem terkomputerisasi untuk mengelola seluruh data SDM secara efisien. Fungsinya sendiri untuk yang sudah digunakan absensi otomatis dan cuti online, pengajian otomatis dan akurat, database karyawan terpusat, laporan SDM cepat dan transparan. Manfaatnya HR lebih cepat, efisien, akurat, dan transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ada studi kasus dari integrasi sistem informasi, yaitu terdapat CRM dan BI. CRM kelola data dan keluhan pelanggan, kemudian menuju ke meningkatkan loyalitas pelanggan. Kalau di BI yaitu dimulai dari dashboard, kemudian analisis data real time, kemudian menuju mendukung keputusan secara cepat dan akurat. Kemudian ada kesimpulan dan langkah selanjutnya, yaitu integrasi sistem informasi untuk bisnis retail yang lebih unggul seperti integrasi ERP, CM, CRM, BI, HRIS, dan KMS secara menyeluruh mampu menyelesaikan permasalahan data tidak terintegrasi, stok berlebih, dan keluhan pelanggan. Sistem yang terintegrasi mempermudah pimpinan dalam memantau kinerja perusahaan secara real time, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat dan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya, Rehan Atwijaya. Yang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.